Kadang pagi-pagi ibu dia bagian habis sonde suap sendiri di sulare. Iya. Oh kalau makan jajan itu ibu dia memang dia suka itu. Biasa kalau tiap pagi kalau dia siap habis kamu pergi sekolah itu dia minta uang. Maka kalau pokoknya uang ada beta kasih. Ya, kadang kotong yang sendok kok panggil sendiri sudah datang. Sendok kok panggil sendiri itu dia sonde ingat makan, dia bermain terus. Reason dia pokoknya dia suka makan mie ibu. Itu kalau mie biar sonde makan nasi. Dia biasa makan mantas ibu, mau rebus dia tidak mau. Dia pulang datang juga pokoknya kalau sendok memang sendok kok suap sendiri. Pokoknya dia makan paksa begitu, itu berapa tahun kotong sonde, pokoknya kotong tanam jagung sah. Mengkali mendekati 10 tahun, kotong tiap tahun hanya panen jagung sah. Kebiasa dari dulu, dari nenek moyang dong om bilang, kotong hidup dari jagung, jadi biar kita tanam jagung. Ini beras beli di toko kamu? Sonde. Baru ada amerasnya. Hanya nasi habis jagung, kalau sama-sama nasi masa jagung. Kalau sibuk, ya pergi. Dia makan juga 1 hari. Dia makan sekali hanya 1 sendok atau 2 sendok. Dia suka makan lah. Sayur juga dia suka makan. Hanya kalau dia pun kuah dia suka. Kuah sayur yang dia suka. Pokoknya masak kalau dikasih makan babi dia suka makan. Jadi kasih dia setiap hari. Telur juga dia suka. Hanya dia pun badan ini bagatal.
saya kasih dia lah. Sayur labu dia suka hanya dia pun kuah itu dia suka dia pun kuah. Sayur putih juga begitu. Kadang dia suka, kadang sudah suka. Saya pun mau dia sekolah sampai tamat SMA. Untuk jumlah bayi gizi buruk di Desa WM2 itu terdata sampai dengan Juli 2014 itu 2 orang. Itu di bawah 3 tahun. Untuk penyebab langsung daripada gizi buruk dan juga ada kategori pendek dari set score-nya itu ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama pola asuh daripada orang tua sendiri. Yang kedua itu bagaimana cara atau pola, misalnya frekuensi makannya itu berapa banyak. Yang berikut itu tidak ada keteraturan dalam mengatur jadwal pola makan tersebut. Ada juga keterlambatan atau orang tua yang lalai dalam mengunjungi fasilitas kesehatan jika didapati adanya bayi balita yang sakit. Untuk konsumsi pangan lokal itu sangat membantu dalam mengatasi dan meningkatkan status gizi bayi balita. Jika kita semua dan orang tua itu ambil bagian dalam mengasuh anak itu, mengatur pola makan, juga keseimbangan frekuensi makannya itu harus kita lihat secara baik. Dan kita ketahui bahwa di Desa WM2 itu pangan lokal itu tersedia sempurna. Setelah panen, kita bawa ke rumah. Setelah dibersihkan, itu dijemur. Dijemur selama 1 hari. Kalau matahari full, itu kita jemur 1 hari antero. Langsung sorenya kita isi, dan kita kalau tidak sempat menyimpan saat itu, pagi baru kita menyimpan. Kalau biasa saya simpan itu padi, jagung, kacang. Kalau dulu tidak dijemur tidak apa-apa, tapi sekarang kan kita ini cara menyimpannya beda. Dulu kita simpan di loteng, tapi sekarang kita susun saja di bawah. Kita buat ini tempat, lalu kita susun. Ini apa, kalau kita kasih naik di loteng, itu berbagai efek.
kadang tikus makan sebentar kotoran tikus juga ada. Lalu kita makan berasnya kita makan rasanya tidak enak, ada bau asap. Jadi sekarang kita tidak simpan lagi di loteng, kita simpan saja di bawah. Saya sering masak jagung karena saya selalu senang kalau sayur tidak ada, saya senang masak jagung. Karena ini kita masak jagung itu biar satu macam saja tapi sudah kombinasi dengan sayur, kuah. Saya bilang itu cukup. Masak saat ini kalau biar tidak masak nasi, sorenya baru kita masak nasi tidak apa-apa karena itu dia sudah serba begitu. Tidak selamanya 1 hari mesti masak. Itu 1 minggu itu kadang saya masak jagung 2 kali. Itu sulit supaya tumbuh itu jangan patah. Karena kalau kita tumbuk saja begini, dia pun kulit arinya tetap ada karena yang mengandung gizi tinggi itu kulit arinya. Ya. Saya rencana ke depan ini karena mulai sekarang ini saya sudah buat kami. Ini tahun saya tanam ubi banyak-banyak di kebun supaya kalau bisa saya bisa batalkan ini belanja kecilan yang berupa makanan ringan di kios-kios. Jadi saya buat keripik dari ubi, keripik dari pisang. Walaupun bungkusan kecil-kecil mereka bawa di sekolah, buat jajan di sekolah. Kalau bisa kita ajar anak-anak kita supaya kita pun anak-anak itu makan makanan lokal karena di situ dia pun hasil nilai gizinya tinggi. Melalui konsumsi makanan lokal ini, saya pun anak-anak bisa cerdas, bisa sehat. Bilang sakit yang dulu sakit yang buat kita takut yang helastip atau badan panas, harapan saya ke depan itu semoga jangan ada lagi lewat makanan lokal ini. Dan kecerdasan yang dulu putus sekolah, semoga lewat pengolahan makanan lokal ini anak-anak bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Makanan yang ini mama kasih anak-anak waktu kecil itu dari 6 bulan ke atas itu awalnya dari kita rendam beras tumbuk buat tepung baru kita kasih anak makan. Selanjutnya 1 tahun itu mama mulai kasih makanan yang soalnya bubur yang kita masak sampai hancur baru ulik kasih makan. Terus itu melangkah lagi ke 2 tahun ke atas itu ya kita perlahan-lahan masuk 3 tahun itu kita mulai kasih makan makanan lokal berupa ini ubi, pisang itu dari kebun sendiri, ambil dari kebun sendiri. Ya, ada macam-macam makanan yang kita tanam itu ubi, keladi, pisang. Ubi itu bisa buat kerupuk ubi, baru kita kasih makan anak. Karena menurut mama itu ini daun ubi itu makanan bergizi buat anak. Kalau kita mau banding sekarang ini.
Makanan-makanan kios itu menurut mama yang tidak sekolah, cuma berpikiran mama itu adalah membuat anak itu saat kimia akan ke depan itu bisa juga kesehatan menurun, pikiran-pikiran juga menurun menurut mama. Ya, karena mama banding itu anak-anak yang dahulu dorang itu biar makan makanan lokal saja kok dong ini pintar, kok bisa ikut ini lomba-lomba macam ke bagian rohani, badani, kok dong ringkin terus. Baru ini itu macam kakak pertama, kakak kedua itu dong ranking sampai di perguruan tinggi juga tetap mereka ini pegang ranking terus. Dan saya banding dengan adik-adik yang kemudian ini mereka sangat jauh sekali. Kita mau bilang kurang juga, kita bisa salah. Hanya saya mau banding itu dulu itu kita hanya makanan-makanan lokal yang kita kasih anak-anak cuma bagus sekali. Kita banding dengan anak-anak sekarang ini. Anak-anak ini selalu sehat, tidak kena penyakit macam penyakit tipes, baru anak-anak itu pintar. Mama kelola bahan-bahan lokal yang mama sendiri tanam, pisang rebus, ubi rebus, itu semacam ubi itu ada ubi kayu, ubi jalar, ubi kepok, termasuk pisang. Menurut mama itu supaya kita kembali ke masa-masa lalu. Fokus anak-anak itu dengan makanan-makanan lokal kita sendiri. Itu adalah membawa sehat buat anak-anak itu.